Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di NF Channel. Di video kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang Al-Quran yang mudah untuk para pembaca Al-Quran pemula atau yang baru bisa membaca Al-Quran, yaitu dengan menggunakan Al-Quran Rasem Usmani Al-Qudus. Seperti apa kemudahan yang disajikan oleh Al-Quran Rasem Usmani Al-Qudus ini? Simak terus videonya ya. Mengapa saya mengangkat tema tentang Al-Quran yang mudah untuk para pembaca Al-Quran pemula atau yang baru bisa membaca Al-Quran ini? Karena sebagian besar para pembaca pemula atau yang baru bisa membaca Al-Quran ini masih bingung ketika berhenti mau mengulang bacaannya itu di mana. Seperti itu teman-teman. Dan dikhawatirkan ketika mengulang bacaannya itu tidak tepat, itu akan mengubah artinya. Jadi teman-teman itu harus memperhatikan ketika mau mengulang bacaan, khususnya bagi para pembaca pemula. Karena kalau kita tidak berhati-hati itu akan mengubah arti atau mengubah makna. Itu yang paling bahaya ketika membaca Al-Quran teman-teman. Nah, di Al-Quran Rasem Usmani Al-Qudus ini, teman-teman, khususnya bagi para pembaca pemula atau yang baru bisa membaca Al-Quran ini akan mendapat banyak sekali kemudahan yang akan memudahkan ketika kita membaca Al-Quran. Saya sudah mengcapture beberapa kemudahan yang ada dalam Al-Quran Rasem Usmani teman-teman, khususnya bagi para pembaca pemula atau yang baru bisa membaca Al-Quran. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ya, di bawah ini ada tanda kurang dan lebih. Itu teman-teman ketika membaca ayat tersebut nafasnya tidak kuat, teman-teman bisa berhenti di situ dan memulainya pun sama di tempat itu. Jadi untuk para pembaca pemula atau yang baru bisa membaca Al-Quran itu tidak bingung seperti itu teman-teman. Jadi lebih mudah. Tanda yang selanjutnya yaitu ayat yang ada gambar masjidnya. Teman-teman bisa lihat itu menunjukkan bahwa ayat tersebut termasuk ayat sajdah. Jadi ketika teman-teman membaca ayat sajdah atau mendengar ayat sajdah, teman-teman harus melakukan sujud tilawah. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk melakukan sujud tilawah, teman-teman bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Selanjutnya, setiap ada ayat yang bergaris bawah, nanti di bawahnya ada keterangan teman-teman. Misalnya pada bacaan di bawah ini nah, nanti di bawahnya ada keterangan idgham mutajanisain, dal idgham ke dalam ta, seperti tak tasydid, seperti itu. Bacanya langsung ahadta, bukan ahadta. Kemudian ketika ada nun kecil di dalam ayat, seperti ayat di bawah ini, tetap dibaca nun kasrohnya. Cara membacanya mathalanil qaum. Dan ketika ada fathah atau kasroh di dalam kotak kecil pada awal ayat, tetap dibaca teman-teman. Seperti ayat di bawah ini. Nah, ini memudahkan untuk para pembaca Al-Quran pemula atau yang baru bisa membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Imla'i tidak ada tanda-tanda seperti itu. Jadi, jika tidak ada tanda tersebut, kadang salah baca teman-teman. Harusnya ilfiru, malah alfiru atau ulfiru. Kan sudah salah kaprah teman-teman. Selanjutnya, di dalam Al-Quran Rasem Usmani, penulisan tanwin dirinci seperti di bawah ini. Jadi, harokat untuk hukum bacaan tanwin sudah berbeda semua. Yang pertama ialah hukum bacaan idhar. Idhar ialah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, rain, roin. Contoh, nun sukun bertemu hamzah, wayan auna, dan tanwin bertemu hamzah, wajannatin alfafan, sehingga bacanya itu harus jelas.
Yang kedua ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Contoh, nun sukun bertemu ya. Wa may yu'min, tanwin bertemu ya. Wahyu yuha. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam dan ro. Contoh, nun sukun bertemu lam, mil ladunhu, tanwin bertemu lam, ma lalu badan. Yang keempat ada iqlab. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh, nun sukun bertemu ba, yambu'a, tanwin bertemu ba, ayatam bayinatan. Cara membacanya langsung ke huruf ba-nya. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, bod, to, lo, fa, qaf, kaf. Itu adalah huruf ikhfa. Contohnya, nun sukun bertemu ta, kuntum, tanwin bertemu ta, jannatun tajri. Demikian ulasan tentang Al-Quran Rasam Usmani dan hukum bacaan tajwidnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.